Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan. Kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, biarlah kami boleh kembali dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami boleh kembali dengan pemulihan yang terjadi dalam diri kami. Kami boleh kembali dengan kesembuhan yang terjadi, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus, bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa. Saat ini kami mau belajar firman-Mu. Berkati kami semua, urapi kami semua, buka singkapkan segala perkara bagi kami. Buat kami mengerti, buat kami memahami akan kebenaran firman-Mu. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami, kebenaran itu yang memberikan kelegaan kami, sejahtera dan sukacita Allah yang melimpah-limpah bagi kami semua. Jadikan hamba juru bicara lain cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, mari Tuhan Engkau memberkati kami dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Wahyu pasal 2. Kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-26. Kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-26. Sudah semua? Wahyu pasal 2 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Sekali lagi, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan di hati, dan melakukannya dalam ketekunan. Amin, saudara. Haleluya. Ya, kita kalau perhatikan baik-baik dengan tema kita pada pagi hari ini, kita lihat janji turut memerintah. Ada janji Tuhan turut memerintah. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang percaya, orang-orang yang menang dan melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, menang dalam hidup, menang dalam berbagai macam kondisi. Tekanan boleh ada, tapi kemenangan yang Tuhan berikan buat kita itu luar biasa. Amin. Nah, perhatikan baik-baik di situ. Di dalam kitab Wahyu 2 ayat 26 menegaskan bahwa kemenangan dalam iman bukanlah peristiwa sesaat, melainkan hasil dari ketaatan yang dipelihara sampai akhir. Ya. Ya, tes. Ya, oke. Nah, di situ menegaskan bahwa kemenangan dalam iman bukanlah peristiwa sesaat, melainkan hasil dari ketaatan yang dipelihara sampai akhir. Ini bicara tentang ketaatan, bicara tentang kesetiaan sampai pada akhirnya. Ini bukan sekedar kita putus di tengah jalan, ya. Taat
Tuhan gak mau, tapi Tuhan mau supaya apa? Kita bertahan sampai pada akhirnya. Kita menang. Di situ dikatakan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku. Berarti apa? Menang dalam segala kondisi, menang dalam segala keadaan. Di sini dikatakan bahwa ketaatan sampai pada akhirnya. Itu bukan bicara sehari dua hari. Itu bukan bicara setahun dua tahun, tapi itu berbicara tentang apa? Bertahun-tahun masa hidup kita ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mulai melangkah dalam ketaatan. Ini bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang, tetapi ini satu hal yang Tuhan mau supaya kita melakukannya dengan sukacita, mengerjakannya dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Dipaksa dulu baru mau berdoa, dipaksa dulu baru mau datang gereja, dipaksa dulu baru mau memuji Tuhan. Tidak, tetapi ini bicara ada suatu kerinduan di hati. Pemulihan terjadi ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Ada sesuatu yang berbeda dari hidup kita. Ya, ada sesuatu yang berbeda. Tekanan boleh ada, tetapi kita tidak akan pernah takut dalam tekanan. Masalah boleh ada, tetapi kita tahu bahwa Tuhan sudah menang atas masalah kita. Tuhan sudah berkorban untuk hidup kita. Dia sudah mati bagi kita dan menang. Dan Tuhan mau kemenangan itu bukan hanya sebatas sampai pada Tuhan Yesus, tetapi kemenangan itu diberikan pada kita sebagai orang-orang yang tekun sampai pada akhirnya. Nah, kalau kita perhatikan lagi di situ dikatakan ini dipelihara sampai pada akhirnya. Janji otoritas atas bangsa-bangsa diberikan bukan kepada mereka yang hanya memulai dengan baik, tetapi kepada yang menang dan tetap melakukan pekerjaan Kristus sehingga tuntas, melakukan pekerjaan Kristus hingga tuntas, selesai. Ya, mengerjakan pekerjaan Kristus sampai pada selesai, sampai pada garis akhir. Nah, ini yang Tuhan mau untuk kita kerja. Jadi taat itu bukan sekedar kita bilang kita taat dan sudah selesai, tidak. Tetapi ada hal-hal yang perlu kita kerjakan dalam hidup. Tekanan boleh ada, masalah boleh ada, tetapi Tuhan mau kita tetap percaya. Ya, kondisi hari-hari ini bukan kondisi yang baik. Ya, bukan kondisi yang aman-aman saja. Ya, kalau kita perhatikan baik-baik di luar sana, harga barang mulai naik. Gara-gara perang di Timur Tengah, semua imbas kena. Bahkan sayur-sayur juga di pasar mulai naik. Harga ikan, daging semua mulai naik. Apalagi Lebaran. Sebentar lagi Lebaran. Nah, ini tidak mudah. Bagi ibu-ibu yang suka masak, itu pasti tahu. Beli di tukang sayur atau datang ke pasar, tiba-tiba cabai melonjak tinggi. Itu gak gampang. Tapi kalau kita ada dalam Tuhan, kita tunduk, kita melangkah bersama dengan Tuhan, percaya bahwa Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita. Buktinya apa? Ketika COVID kemarin, ya kita semua masih ada sampai hari ini. Amin. Amin. Kondisi yang begitu sulit, kondisi yang begitu parah, tetap kita bertahan sampai pada hari ini. Karena apa? Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena pemeliharaan Tuhan yang hebat. Garis akhir kita itu ditentukan. Ya, garis akhir kita ditentukan Tuhan. Jadi ketika tiba waktunya, Tuhan bilang pulang. Ya, Tuhan bilang tetap tinggal.
Walaupun kita menghadapi kesulitan yang besar, kita menghadapi antara hidup dan mati. Dan kalau Tuhan bilang tetap tinggal, tidak akan pernah terjadi hal-hal yang demikian. Saya ketika beberapa tahun yang lalu di tahun 99 ketika dari Surabaya kembali ke Kupang, tapi itu naiknya kapal barat. Malam hari dia ketika melewati Selat Sape, itu kapal nggak bisa jalan. Dia dengan 7 knot tapi tetap berada di tempat, nggak bisa maju. Ternyata ada pusaran air yang mutar keliling, dan itu bukan satu, sekeliling. Dan kapal ini tidak bisa lewati. Akhirnya minggir, kita masuk dekat pelabuhan, kita berlabuh. Pagi-pagi sekitar jam 10 kita coba lagi, sampai jam 12 gak bisa. Semua kru kapal udah siapkan sirip inang dan mulai lempar. Tapi dalam hati saya, Tuhan bilang tidak kenapa-kenapa. Saya hanya berdoa. Mereka tidak percaya Tuhan, tidak percaya. Saya teman yang datang ke Surabaya hanya belajar untuk membuat genteng kapal dan dari tanah liat. Nah, kita balik kembali itu membawa alat molen untuk penggilingan tanah, menghaluskan tanah liat. Jadi ketika kita balik itu, hal itu terjadi. Dia punya kemudi agak di bawah itu agak patah, jadi mereka harus perbaiki dulu sampai jam 10, baru kita coba sampai jam 12. Tapi ternyata nggak mampu. Akhirnya kita keluar, mereka keluar putar lewat luar pulau Flores, baru nanti masuknya lewat setelah lewat Selat Sape. Nah, jadi itu satu hal yang mutar terlalu jauh. Kita akhirnya mutar tambah lagi 2 hari di jalan, jadi 1 minggu lebih. Dan itu wah, luar biasa. Tapi satu hal yang saya mau bagikan, bahwa ketika dalam kondisi seperti itu, kita sebagai anak Tuhan, Tuhan bilang tenang, percaya, tidak akan kenapa-kenapa. Nah, kalau lihat pada siang hari, lihat kondisi selat itu airnya mutar, dan itu baru pertama kali saya lihat dan alami, dan itu luar biasa. Dan bukan satu, di sini ada, di sini ada, keliling sepanjang satu selat itu, karena samping pulau, belakang ada depan itu ada gunung yang tinggi. Nah, jadi udara itu berputar keliling di situ. Jadi saya bilang, wah, ini luar biasa. Nah, Tuhan membawa kita keluar dari kondisi seperti itu. Kita boleh kembali tiba di Kupang dengan sepanjang perjalanan dari Surabaya itu 5 hari. Seharusnya dalam 3 hari sudah sampai Kupang, tapi ternyata harus tambah 2 hari karena kita lewat dari luar, dari selat itu. Nah, itu yang terjadi. Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan meluputkan kita dari segala kondisi apapun. Jadi tidak perlu kita takut dalam menghadapi segala situasi apapun juga. Kalau hari-hari ini ada hal-hal yang demikian terjadi dalam hidup kita, ya kondisi-kondisi yang sangat-sangat sukar dan sangat sulit, tetap percaya sama Tuhan. Jangan lari, jangan meninggalkan Tuhan. Ya, jangan lari dan jangan meninggalkan Tuhan, tapi percaya bahwa Tuhan jaga, Tuhan lindungi kita, dan Tuhan memberkati. Amin. Nah, kita perhatikan di sini dikatakan apa? Janji otoritas atas bangsa-bangsa diberikan bukan kepada mereka yang hanya memulai dengan baik, tetapi kepada yang menang
dan tetap melakukan pekerjaan Kristus hingga tuntas. Ini menentang anggapan bahwa antusiasme awal sudah cukup dalam konteks tekanan dan kompromi. Kesetiaan yang konsisten menjadi bukti bahwa seseorang sungguh berada di pihak Kristus. Jadi Tuhan mau kesetiaan yang konsisten. Jadi bukan hanya sesaat kita setia, habis kita berubah setia, kita setia, habis kita berubah setia, tapi Tuhan mau kita tetap setia. Melangkah, setiap langkah itu hidup dalam kesetiaan, dan itu yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam hidup. Amin, amin. Nah, oleh sebab itu jangan kita takut, jangan kita khawatir, percaya saja sama Tuhan. Ya, percaya saja sama Tuhan bahwa Tuhan pelihara, Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita, kita aman dalam pemeliharaannya. Haleluya. Ya. Di situ dikatakan dalam konteks tekanan dan kompromi, kesetiaan yang konsisten menjadi bukti bahwa seseorang sungguh berada di pihak Kristus. Janji untuk turut memerintah bersama dengan Dia mengarahkan kepada pandangan melampaui pergumulan sementara menuju kepada kemuliaan yang akan datang. Jadi ketika kita sampai pada garis akhir, janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidup kita. Masuk dalam satu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan, berarti apa? Janji Tuhan itu pasti digenapi. Karena apa yang Dia janjikan, Tuhan tidak pernah bohong sama kita. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Apa yang Tuhan janjikan pada kita, pasti Dia akan genapi. Amin. Nah, oleh sebab itu kita tidak perlu takut menghadapi segala situasi. Dan di situ dikatakan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Coba perhatikan di situ. Kita lihat dulu dalam Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Tuhan sudah mengalahkan dunia. Berarti apa? Kemenangan ada di pihak kita juga. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kemenangan Tuhan berikan kepada kita. Terus selanjutnya ayat Matius 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, perhatikan baik-baik. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Nah, ini ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan orang-orang dekat kita, bahkan orang tua kita sekalipun, mereka tidak akan bisa terima. Ketika saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu tahu ketika dibaptis, selesai dibaptis, begitu Papa saya tahu, wow, marah besar. Dia tidak tinggal diam, setiap kali dia datang untuk ketemu saya hanya marah, kita mesti berantem. Akhirnya saya milih ketika dia datang saya ke pasar, belanja ke pasar. Jadi saya kira-kira waktu 1 jam, 1,5 jam saya balik. Kalau saya udah pikir dia udah balik, dia udah pulang. Jadi tidak ketemu. Walaupun ketemu sebentar, daripada kita berantem di rumah orang kan gak bagus. Lebih baik menghindar. Apalagi dia orang tua, kita berantem sama orang tua tidak baik. Nah, oleh sebab itu saya hormati dia sebagai orang tua, saya tinggalkan pergi ke pasar untuk belanja.
Begitu saya balik sudah tidak ada. Tapi itu membuat tuan rumah menjadi gerah sama saya. Akhirnya mereka bilang, oke, panggil saya dulu dan bicara sama saya. Nah, oke, kita akan tunggu, kita akan lihat hasil akhirnya bagaimana. Kenapa? Mereka menuntut untuk melihat bagaimana saya hidup selanjutnya. Dan dari situ saya bertekad bahwa saya akan membuktikan bahwa hidup saya bersama dengan Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, sehingga saya akan membuktikan bahwa ketaatan, kesetiaan sama Tuhan itu tidak pernah berubah. Dan itu yang saya buktikan. Akhirnya mereka mengakui bahwa apa yang iman yang saya pegang, ketekunan yang saya pegang, itu yang mereka lihat. Dan mereka tidak mendapatkan kesalahan apapun untuk menyerang saya, untuk membuat nama Tuhan itu dipermalukan. Nah, itu yang terjadi. Jadi Tuhan mau supaya apa? Kita bertahan sampai pada akhirnya. Kita lihat dulu dalam Mazmur 2 ayat 8. Mazmur 2 ayat 8 berkata begini, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Mintalah kepada Tuhan. Berarti apa? Tuhan berkata bahwa kita harus minta sama Tuhan. Ya, kita harus minta sama Tuhan, sehingga bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusaka. Jadi itu kita mesti minta dengan iman. Karena ada beberapa janji Tuhan di mana tempat yang kita berada, tempat itu akan menjadi milik pusaka. Tempat yang kita injak itu akan menjadi milik pusaka kita. Dan itu kita klaim, kita datang, kita injak, kita bilang, Tuhan, tempat ini menjadi milik pusaka saya. Kenapa? Kita anak Tuhan, kita anak Raja. Apa yang Bapa punya adalah milik kita. Amin. Nah, oleh sebab itu kita klaim di hadapan Tuhan. Kita bicara dengan Tuhan, kita klaim di hadapan Tuhan, dan tempat itu akan menjadi milik kita. Walaupun bukan kita nanti, tapi mungkin anak cucu kita, itu akan menjadi bagian dari kita. Amin. Kita lihat lagi Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Perhatikan baik-baik di situ. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhta. Itu janji Tuhan. Ya, menang sampai pada akhirnya. Bukan dari awal kita menang, akhirnya kita kalah. Pada akhirnya kita kalah. Berarti apa? Kita tidak akan duduk bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak akan ada bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi di sini dikatakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhta. Ya, kalau kita perhatikan bagaimana Yesus hidup sampai pada akhirnya, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya yang mengutuk setiap orang. Malah dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia berdoa, Tuhan ampuni mereka. Dia berdoa, Bapa ampuni mereka. Karena apa? Dia tidak mau kesalahan itu ditimpakan kepada mereka, dan dia harus mati
dosa kita, menebus kita dari segala kejahatan kita. Dan itu yang terjadi. Dia harus mengambil bagian dalam hal seperti itu, supaya apa? Kita bisa menang bersama-sama. Kenapa? Tuhan Yesus sendiri yang sudah menang di atas kayu salib. Dan terakhir dikatakan sudah menang. Iblis berpikir bahwa dia sudah tahu. Ketika pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit, apa yang terjadi? Bukan iblis menang, tapi iblis mengalami kekalahan yang fatal. Ya, dia tidak menang, tapi dia mengalami kekalahan yang fatal. Telah dikalahkan. Nah, itu yang terjadi. Ya, kalau kita perhatikan baik-baik di situ, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Jadi segala kuasa atas bangsa-bangsa itu telah diberikan kepada kita. Bagaimana kita menaklukkan? Tinggal bagaimana kita melangkah bersama dengan Tuhan. Kita ada bersama dengan Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kemenangan demi kemenangan itu akan kita raih bersama-sama. Nah, oleh sebab itu, kalau Tuhan sudah berkata demikian, apa yang perlu kita ragu? Apa yang perlu kita takut? Bahkan sampai ujung bumi pun Tuhan berikan itu kepada kita. Kenapa? Kita sudah menang dan kita adalah ahli waris. Kalau kita adalah ahli waris, jadi apa yang Bapak punya itu menjadi milik pusaka kita. Kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti bimbang? Kenapa kita mesti ragu? Tuhan bilang kita percaya saja. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini di situ firman Tuhan berkata, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Kita akan datang memerintah bersama dengan Tuhan selama berapa lama? Firman Tuhan bilang 1000 tahun lamanya. Ya, Tuhan akan datang dengan orang-orang percaya akan memerintah dunia selama 1000 tahun. Dan itu kita sebagai anak-anak Tuhan sudah diangkat. Kenapa? Orang-orang yang bertahan sampai pada akhirnya, ketika Tuhan datang dalam awan, kita akan diangkat. Bukan datang kedua kali. Kalau Tuhan datang kedua kali, dia akan menjajakan kakinya di Bukit Zaitun. Dia akan turun ke bumi. Dia bersama dengan orang percaya. Dia akan menguasai seluruh bangsa-bangsa, memimpin semua bangsa-bangsa. Selama berapa? 1000 tahun. Nah, bertahan sampai pada akhir, sampai pada garis akhir. Ketika Tuhan datang, kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan ini target kita dalam hidup. Berarti apa? Tuhan mau kita tetap konsisten, setia, tekun sampai pada akhir. Walaupun kita menghadapi di tengah-tengah perjalanan itu, menghadapi banyak tantangan, banyak rintangan, banyak godaan, banyak cobaan, tapi Tuhan mau kita ingat Tuhan, kita tahu firman Tuhan, pegang janji Tuhan, jangan pernah goyah dalam menghadapi perjalanan. Kenapa bangsa Israel harus diputar-putar selama 40 tahun? Karena Tuhan mau lihat kesetiaan mereka. Tuhan mau tidak ada sisa-sisa Mesir dalam hidup mereka. Itu harus disingkirkan. Kenapa? Dikit-dikit
protes sama Tuhan, mau kembali ke Mesir, dikit-dikit mau kembali ke Mesir, dikit-dikit mulai membandingkan hidup di Mesir dengan hidup di padang gurun. Padahal mereka akan dibawa kepada satu negeri yang luar biasa, ya, yang penuh dengan susu dan madu. Semalam saya lihat ada satu di YouTube itu, ketika perjalanan mereka yang dari Indonesia ke Israel, mereka ada di bawah satu pohon. Pohon itu pohon marica. Kalau di sini marica itu, lada itu tumbuhnya hanya tidak terlalu tinggi menjadi pohon yang besar, tapi di sana menjadi pohon yang besar. Surga itu bilang begini, tanah ini diberkati Tuhan. Yang ini pohon dari Indonesia, tetapi ketika ditanam di sini, dia akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Semua pada kaget. Saya kaget juga. Wow, ternyata marica di Indonesia itu pohon yang kecil dan dia melata. Tetapi ketika itu ada di Israel, dia menjadi pohon yang besar, pohon yang diberkati. Kenapa? Tanah itu adalah tanah yang diberkati Tuhan. Nah, ketika bangsa itu bahwa Tuhan bawa mereka, mau bawa ke sana, banyak pergumulan, banyak hal yang mereka mulai bersungut-sungut di perjalanan. Padahal janji Tuhan itu jelas akan membawa mereka kembali ke tempat yang Tuhan sudah siapkan buat mereka. Tuhan sudah berikan tanah itu kepada Abraham, kepada Yakub, dan akan membawa mereka kembali ke sana. Tapi mereka sepanjang perjalanan itu bersungut-sungut. Ketika tidak ada air, mereka mulai berteriak. Ketika tidak ada makan daging, mulai berteriak. Ketika tidak ada ini dan itu, mulai bersungut-sungut. Itu menjadi satu hal yang jahat di mata Tuhan. Akhirnya Pak, mereka semua harus tinggal di padang gurun, mati di padang gurun. Hanya tinggal Yosua dan Kaleb yang membawa umat Tuhan itu generasi selanjutnya untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan itu luar biasa, tanah yang diberkati Tuhan. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Jadi Tuhan mau kalau kita menang, kita bertahan, kita bertekun sampai akhir, kita setia sampai pada akhir, kita akan diberikan kemenangan bersama dengan Tuhan. Di situ dikatakan apa? Kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, memerintah bangsa-bangsa. Kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ini bukan hal yang biasa-biasa. Ini hal yang luar biasa yang Tuhan janjikan kepada kita kalau kita menang dalam menghadapi perjalanan hidup ini, ya, menapaki setiap kehidupan ini. Hari demi hari kita konsisten tetap setia dengan Tuhan. Amin. Nah, Tuhan mau kita tetap setia. Haleluya. Mari Bapak. Haleluya. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai pada kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Mari kita balik berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau mau supaya kami bertahan sampai pada kesudahan, sampai pada garis akhir. Kami boleh bertahan. Mampukan kami semua yang ada di tempat ini. Mampukan kami semua yang ada di rumah yang tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami. Mampukan kami semua Tuhan, sehingga kami boleh bertahan sampai pada akhirnya.
ketika Engkau datang dalam awan, kami tetap setia. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam awan kemuliaan, bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Mampukan kami semua Tuhan dalam menghadapi situasi-situasi hari-hari ini Tuhan, dalam menjalani hari-hari yang sisa ini Tuhan, sehingga kami tetap setia, kami tetap bertekun dalam iman Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus ambil alih, Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus tuntun kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, saya berikan waktu beberapa saat buat kita semua. Ambil waktu kita berdoa dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini, mari kita selesaikan di hadapan Tuhan. Jangan membawa setiap masalah dan persoalan kita, jangan memikul beban kita sendiri. Tapi Tuhan bilang, marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Janji Tuhan bagi kita, Dia akan memberikan bangsa-bangsa kepada kita kalau kita setia sampai pada akhir. Haleluya. Mari Bapak Ibu boleh ambil waktu beberapa saat, kita berdoa dengan Tuhan, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Engkau dengar setiap seruan kami, Engkau dengar setiap pergumulan kami, Engkau dengar setiap apapun yang kami alami hari-hari ini. Engkau dengar setiap jeritan hati kami semua Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Angkat itu daripada kami dan bebaskan kami. Pulihkan kami semua. Biarlah Tuhan hari-hari ini kami boleh melangkah bersama dengan Engkau sampai pada akhirnya. Kami boleh bertahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat pujian ketika Ku hadapi.
Amin.
Engkau terus berbicara bagi kami semua Tuhan, baik kami yang ada di sini maupun kami yang ada di rumah. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan Engkau memberkati kami, urapi kami, pakai kami dengan hebat dan dahsyat, dengan luar biasa Tuhan. Di hari-hari yang sukar sulit ini Tuhan, kami tahu Kau tidak pernah membiarkan kami, Kau tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu, tapi Engkau ada bersama-sama dengan kami, Engkau menopang kami terus melangkah bersama-sama dengan Engkau. Kemenangan demi kemenangan kami raih bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa janji-Mu akan digenapi dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua, urapi kami semua pada pagi hari ini Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan juga Tuhan, ada setiap persembahan yang telah kami persiapkan dari tempat kami masing-masing Tuhan. Kami angkat ke hadapan hadirat-Mu, berkati setiap persembahan kami, biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau memberkati kembali apa saja yang kami kerjakan, Engkau buat jadi berhasil, baik itu dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, dalam pelayanan, apa saja yang kami lakukan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu, Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Ambil alih dan pimpin kami, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam setiap kami masing-masing, dalam nama Yesus. Berkati kami Tuhan, Engkau mengenal kami secara pribadi Tuhan. Engkau mengenal kami jauh daripada kami sendiri mengenal diri kami Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, ambil alih dan pimpin kami di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan di hari-hari yang ada di depan ini. Kami tetap melangkah bersama dengan Engkau, walaupun kondisi hari-hari ini tidak menentu, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami boleh melakukan berbagai macam perkara-perkara ajaib. Bersama dengan Tuhan kami melakukan segala sesuatunya dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami tidak melangkah dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji, disembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Haleluya. Ambil alih dan pimpin kami semua. Nyatakan kuasa dan kemuliaan. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang tidak bisa hadir bersama dengan kami, mungkin karena sakit, mungkin karena berbagai macam hal, berbagai macam persoalan yang mereka hadapi. Tuhan lawat mereka, Bapa jangkau mereka,
Bapa, jamah mereka, Engkau pulihkan dan sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih juga kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini ke dalam tangan kasih-Mu. Para pemimpin-pemimpin kami yang ada, baik Bapak Prabowo, Bapak Gibran Tuhan, mari Tuhan ambil alih mereka, berkati mereka dengan hikmat, urapan, kuasa, wibawa, otoritas-Mu. Bahkan pemimpin-pemimpin yang ada di bawah mereka, dan juga Tuhan, mereka memimpin dalam takut akan Engkau Tuhan, berjalan melangkah bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan kami tahu satu perkara, bahwa Tuhan ada di atas bangsa ini. Tuhan ada bersama-sama di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami semua, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang sakit Tuhan Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Tuhan. Yang bersusah hati, sedih Tuhan Engkau hiburkan satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita menerima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bapa